Halo guys, kembali bersama saya di Java Indo Cargo. Kali ini kita akan membahas Indonesia akan resesi. Perekonomian Indonesia dipastikan akan resesi mulai bulan depan atau Oktober. Ekonomi Indonesia masuk jurang resesi sudah dipastikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia berkata, proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 berada di kisaran minus 2,9% sampai minus 1%. Sementara untuk seluruh tahun 2020 berada di kisaran minus 1,7% sampai minus 0,6%. Dengan begitu, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kita. Simak video berikut. Dengan begitu, ekonomi Indonesia masuk jurang resesi. Adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi minus 2 kuartal berturut-turut. Realisasi pertumbuhan ekonomi nasional sendiri sudah minus 5,32% pada kuartal 2 2020. Peneliti Center of Reform on Economic Score, Yusuf Rendy Manilat mengatakan sulit bagi ekonomi Indonesia keluar dari jurang resesi mengingat data-data penunjangnya pun mengalami penurunan. Ya memang dari beragam indikator sulit untuk tidak mengatakan bahwa ekonomi Indonesia akan lolos dari resesi, kata Yusuf saat dihubungi Detikcom. Proyeksi ekonomi Indonesia masuk resesi juga dalam lembaga internasional seperti World Bank. Dalam proyeksi terbarunya, Bank Dunia menyebut ekonomi Indonesia pada 2020 bisa minus 1,6% sampai minus 2%. Angka itu turun dibandingkan outlook Bank Dunia pada Juli yang memperkirakan ekonomi Indonesia masih bisa bertahan di 0%. Ekonomi Indonesia diprediksi baru bisa kembali pulih pada 2021 dengan pertumbuhan 4,4% dan skenario buruk pertumbuhannya hanya mencapai 3%. Staf khusus Menko Perekonomian Reza Yamora juga mengakui ekonomi pada kuartal 3 tahun ini masih berada di zona negatif. Namun demikian, dirinya memastikan kondisi ekonomi pada periode Juli, Agustus, September lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya. Jadi untuk kuartal 3 dan sampai akhir tahun, kami melihat pertumbuhan ekonomi ini akan membaik. Ini yang penting, kemungkinan ekonomi masih tumbuh negatif year on year antara kuartal 3 2020 dengan kuartal 3 2019. Tapi lebih baik daripada di kuartal 2 2020, kata Reza. Dengan demikian, Reza mengungkapkan pemerintah memandang titik terlemah perekonomian nasional sudah terlewati atau terjadi pada kuartal 2 yang realisasinya minus 5,32%. Saya melihat tren perbaikan ini penting, karena ini berarti titik terlemah sudah kita lewati, ungkap Reza. Perlu diketahui, meski kuartal 3 berakhir pada akhir September, namun pengumuman realisasi pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto baru dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tanggal 5 November 2020. Jadi bagaimana guys, menurut kalian resesi ini mengerikan atau tidak? Jangan lupa untuk follow Instagram kita, follow Facebook, dan join Telegram kita untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih.